Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Masih puasa? Puasa dong. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita ada di lahan Haji Sutikno. Amin. Amin. Pemain semi organik. Kalau dibilang pemain organik belum, karena pupuknya masih pakai kimia. Ini salah duanya, bukan salah satunya. Salah duanya pemain organik. Selain Pak Haji Sutikno ini ada lagi pemain, benar-benar pemain organik, yaitu dulu pernah menjabat jadi ketua paguyuban, ya, PBMN. Seorang pemuda PBW, ketua paguyuban PBMN. Paguyuban Bawang Merah Ngantulan, yaitu saudara Mujianto atau yang sering kita kenal dengan Ember. Ember ya? Betul. Beliau itu benar-benar pemain organik. Dulu waktu saya awal ngonten, saya pernah ngonten di lahan beliau. Memang beliau itu pemain organik, dan Pak Tik ini salah satu partner dari Mas Mujianto. Tapi lebih tepatnya kalau usianya Pak Tik ini kan lebih tua dari Mujianto, tapi saya yakin Pak Tik ini salah satu murid dari Mas Mujianto. Betul. Mengakui? Betul, mengakui. Sangat mengakui. Ya, sangat mengakui. Dan saya sering ngobrol-ngobrol sama Mas Mujianto karena saya pemain konvensional. Saya ada di semi organik, ada di organik, ada di kimia sintetis. Sering ngobrol-ngobrol sama Mas Mujianto. Terkadang kita beda pandangan, tapi tujuannya tetap sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tanaman Pak Tik sekarang usianya berapa, Pak? 23 HST varietas Thailand. Varietas Thailand. Benih berapa kilo? 50. Benih 50 kilo. Sudah dipupuk berapa kilo? Ini kalau nggak salah 25. 2 kali? 3 kali. Sudah dipupuk 3 kali? 3 kali. Dipupuk 3 kali 25 kilo. Pupuknya pakai apa saja? Pakai TSP, NPK 1616, sama saya kasih Ponska. Ponska ini Jokowi apa gak? Jokowi. Ponska Jokowi. Ponska Bang? Bang. Oh, berarti Ponska Jokowi. Dicolok cara Jawa. Dicolok dari 50 kilo sudah dipupuk 3 kali. Ponskanya berapa kilo? Kisaran setiap pupuk kisaran 2 kilo paling. Setiap pupuk 2 kilo. Terus NPK-nya berapa kilo? 3 kilo. NPK-nya 3 kilo. TSP-nya 5 kilo. TSP 5 kilo. Jadi sekali pupuk 10, 3, 2, 5. 10 kilo. Pokok ini dipupuk 3 kali habis 25 kilo. Iya. Ya, Pak Tik ya? Dan tanamannya saya rasa standarnya bagus, sudah standar bagus. Ada sedikit pucuk kuning, itu wajar, biasa tanaman usia segitu Pak Tik ya. Nanti menginjak di 30 up biasanya sudah kembali hijau. Dan kemungkinan besar pucuk kuning ini bisa terjadi karena cuaca berubah, tiba-tiba cuaca panas. Itu bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi karena masuk insek kawalan. Kawalan ini ya? Dini. Jadi ini sudah disemprot insek. Oh, sejak dini sudah disemprot insek katanya. Bukan saya yang bilang loh ya. Saya cuma bilang bisa karena dini, memasukkan insek secara dini itu bisa pucuk kuning juga. Tapi yang jelas kalau problemnya saat ini karena perubahan cuaca yang dari hujan tiba-tiba panas Pak Tik ya. Dan untuk kali ini biarkan Pak Tik menjelaskan karena Pak Tik habis nyepre, saya telat karena tadi saya habis dari lahannya Mas Yusuf Wijayanto. Saya datang ke sini, Pak Tiknya sudah selesai nyepre, tapi obat-obatnya masih ada di sini. Monggo dijelaskan Pak Tik, setiap obatnya dijelaskan. Ini pakai, ini apa? Awalnya ini apa? Ini obat buatan untuk nutrisi. Ini dari kelor. Nutrisi dari kelor yang biasa saya kasih nama fermentasi ekstrak kelor. Di video saya sebelumnya dulu ini sudah tak kasih tahu tutorialnya gimana cara membuat fermentasi ekstrak kelor.
Ini sangat bagus guys, apalagi untuk musim panas ini sangat bagus. Tapi hati-hati Pak Tik ya. Kalau tanaman sudah subur, hentikan. Ya. Kalau tanamannya sudah subur, hentikan. Beda, ini berlawanan dengan armen. Kalau armen tanamannya subur, masukkan. Tapi kalau tanamannya kerdil, jangan dimasukkan armen, hentikan. Tapi kalau fake, kalau kerdil, masukkan. Kalau sudah subur, hentikan. Jadi jangan selalu menggunakan fake. Kalau sudah subur ya sudah, dikurangi dosisnya. Lanjut untuk kedua, ini obat Juga buatan Mas Ember. Jadi nanti akan kita kulik ke Mas Embernya. Ini obat apa Pak Tik? Nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Nggak tahu. Kalau tujuannya ini untuk apa? Fungi atau nutrisi? Nutrisi juga. Ini nutrisi juga. Biasanya Mas Embernya itu lumut-lumutan biasanya. Biasanya guys. Biasanya pakai lumut-lumutan. Terus kalau ini Sevilla, ini fungisida. Ya Pak Tik ya. Bahan aktifnya apa Pak Tik? Ketok. Aku sendiri gak ketok Pak Tik. Bahan aktifnya azol koyoknya. Pokoknya azol iki. Gak wes, pokoknya azol. Ini dikasih berapa Pak? 5 mili. Dikasih 5 mili. Jadi Pak Tik itu penggunaan obat pabrikan itu minim banget. Ya, minim. Sangat minim ya. Minim sekali. Tujuannya untuk menekan biaya produksi dan menjaga lahan supaya tetap subur. Ya. Ditutupi iki. Sangkil. Insek sangkil. Ini yang saya dari sejak bisa bertani belum pernah pakai obat ini. Gini, ini insek sangkil. Otomatis ini EC. EC ini panas. Ya Pak Tik ya. Cuman perlu diketahui aja. Bukan ini. Saya tanam padi. Tanam padi. Oke, saya cuma menjelaskan. Ya, menjelaskan sangkil ini EC, ini panas. Saya tekankan jika di lahan kita, lahan bawang merah kita itu ada telurnya, baru ada telurnya kita menggunakan sangkil Pak Tik ya. Itu akan mempercepat penetasan karena ini panas. Jadi perlu diketahui, terkadang kita nyepre sudah ada ulatnya dan ada telurnya sama nyepre sangkil, ulatnya mati, telurnya itu menetas. Terus orang bilang sangkil gak mandi. Bukan sangkilnya yang gak mandi, pengetahuan jenengan yang terbatas. Cara pemakaian. Kita nyepre ulatnya. Sementara ini kalau ada telurnya, ini mempercepat penetasan telur. Jadi habis nyepre, besoknya sudah netas lagi, terus bilang sangkil gak mandi. Bukan sangkilnya yang gak mandi, jenengan-jenengan yang kurang paham. Ya. Cara pemakaian. Yang ulatnya mati tapi telurnya netas. Gitu. Ya Pak Tik ya. Wes Pak Tik. Ambil ini. Iki, oh singki. Abasel ini untuk pencegahan grandong. Dikasih berapa Pak Tik? 10 mili. 10 mili. Kalau Abasel ini masih rendah ini. 18 ini ya. Konsentrasinya rendah. Beda dengan yang Android, beda dengan yang dipakai Mas Ucup yang bening itu. Yang bening berapa? Ya, pilih Mas Ucup itu 20 tapi bening. Itu Abamectin yang paling bagus. Abamectin yang standar itu modelnya budak-budak seperti ini. Ini dikasih 10 mili sama Pak Tik. Jadi untuk pemupukan Pak Tik sangat minim. Minim. Untuk pengobatan juga sangat minim. Yang jelas dari dulu Pak Tik ini sangat menekan biaya produksi. Dan beliaunya ini sering rembukan atau sharing sama Mas Mujianto. Ya harus kita akui. Jadi para petani bawang merah yang ada di PBMN sini khususnya itu awalnya itu semua belajar dari Mas Mujianto, termasuk Gusman Bojonegoro. Cuma jalan kita itu sedikit beda. Sedikit bedanya karena saya itu tidak fokus di organik. Jadi saya keseluruhan Pak Tik. Jadi menaungi petani organik, petani semi, petani kimia. Jadi semuanya.
tidak condong ke organik. Karena saya juga, jujur saya juga melarang petani pemula yang langsung pengen organik kalau tanahnya banyak. Bahaya Pak Tik. Butuh belajar. Mas Mujianto itu belajar itu tidak cukup waktu 1-2 tahun. Belajar berorganik itu lebih dari 7 tahun kalau Mas Mujianto itu. Ya Pak Tik, benar ya? Benar. Formulanya selalu berubah-berubah. Lihat cuaca. Kalau Mas Mujianto tuh lihat cuaca. Yang jelas saat ini saya di lahan Pak Tik, tanamannya umur 23 HST, sudah dipupuk 25 kilo. Pelajaran yang kita dapat untuk pagi ini, Pak Tik ini sangat-sangat minim pemakaian obat dan pupuk, tapi tanamannya sudah bagus. Kenapa? Jawabannya Pak Tik ini selalu memasukkan kompos. Kompos terus. Setiap mau tanam, olah lahan, kompos. Wajib masuk kompos. Wajib itu. Wajib masuk kompos, dan ini perlu ditiru oleh teman-teman semuanya. Tujuannya apa kita memasukkan kompos? Biar tanah itu tetap subur ke depannya. Kalau pemain organik itu tidak bisa instan. Sekarang kita kasih kompos, tanam langsung bisa subur, tidak. Nggak bisa. Jadi setiap tahun harus ngasih kompos. Jadi biar tanah kita itu tetap terjaga unsur haranya. Ya Pak Tik ya. Jangan selalu memakai yang kimia. Saya tidak condong kemana-mana. Pemain kimia masuk, pemain organik masuk. Tapi apapun alasannya, baik pemain kimia pun saya wajibkan untuk memakai kompos saat olah lahan. Ya Pak Tik ya. Jadi saya tidak condong ke Pak Tik atau condong ke kimia, enggak. Tapi tetap saya wajibkan untuk olah lahan itu kompos masuk. Supaya lahan kita itu selalu terjaga unsur haranya. Ya Pak Tik ya. Kalau kita selalu memakai kimia sintetis, otomatis residu yang ditinggalkan di lahan kita itu semakin tahun semakin banyak. Kenapa? Alasannya tanaman setiap tahunnya itu pupuknya nambah dan suburnya sama. Karena unsur hara yang ada di lahan kita itu berkurang karena kita selalu memakai kimia sintetis. Ya Pak Tik ya. Jadi saya menjelaskan itu yang secara gampang saja. Iya, kenapa dulu orang-orang itu cukup pupuk 1 kintal itu 1 hektar itu cukup 1 kintal 2 kintal. Orang dulu ya. Sekarang 1 hektar itu sudah butuh pupuk di atas 5 kintal. Iya padi ya. Lebih. Dan suburnya sama, tapi setiap tahun pupuknya nambah. Kenapa? Karena tanah kita sudah berkurang suburnya. Cara yang tepat, setiap olah lahan harus masuk kompos lah. Wajib kompos. Ya Pak Tik ya. Pesan-pesan untuk teman-teman supaya tanah kita itu selalu terjaga kesuburannya, terutama untuk Mas Karwo, dengarkan ini. Ya, untuk teman-teman kalau mau tanam bawang merah seharusnya pakai kompos dulu. Olahannya kompos harus masuk dulu. Kompos harus masuk dulu supaya pupuknya ringan. Terus untuk obat-obatan kan sampean juga menggunakan buatan sendiri. Untuk teman-teman itu sukanya itu menghambur-hamburkan uang beli obat ke pabrik. Pesan sampean gimana? Tergantung masalahnya. Tergantung Masalah bang Unuki kan karena kesibukan organik kadang kurang yakin, bisa jadi kurang yakin. Makan itu perlu waktu tuh. Perlu waktu. Biasanya orangnya juga tidak sebegitu ada waktu. Begitu Pak Tik ya. Iya. Jadi jangan membeda-bedakan pemakai kimia, pemakai organik. Yang penting kita itu pengennya petani itu berhasil dan lahannya itu tetap subur Pak Tik ya. Nah kalau lahannya ya biayanya bisa ditekan. Gitu. Jadi tidak ada yang membenci pemain kimia, pemain organik, sama Pak Tik ya. Tapi tujuannya ke depan gimana caranya lahan kita itu bisa tetap subur. Syaratnya saat olah lahan harus masuk kompos. Oke guys, itu sedikit obrolan sama Pak Tik. Insya Allah habis lebaran saya akan sidak lagi lahannya Pak Tik, gimana perkembangannya. Kita doakan semoga tanamannya Pak Tik ini lulus seperti apa yang diharapkan oleh Pak Tik.
biar rezekinya Pak Tik banyak. Turah-turah. Amin. Nek turah dinggo sangu nok Mekah Madinah. Amin. Nek luweh gawe tuku sawah. Amin. Ya Pak Tik. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serak-serak lo kok. Ubah Pak Tik. Terus ini kerak-kerak kok.